Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang disampaikan tentang istiqomah setelah bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sebuah ayat yang berbunyi, ini ayat yang berhubungan kalau tidak istiqomah apa, dan nanti ada ayat yang lain kalau istiqomah apa. Ayat yang berhubungan dengan kalau tidak istiqomah apa akibatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah itu pada bagian tepinya saja, di ujung-ujungnya saja. Allah sebutkan seperti ini sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir. Di antaranya ada orang yang masuk Islam dengan syarat, singkatnya bila nyaman, terus bila masuk Islam nanti mengalami susah, keluar. Jadi digaris antara Islam dan tidak Islam. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Di antara juga ada orang yang mensyaratkan kalau masuk Islam kehidupan saya harus berubah, dan masuk dia sementara. Tapi ternyata di saat itu Allah memang kabulkan sementara apa yang diinginkan. Tapi begitu agama yang dianutnya ini terus dijalaninya, Allah mau coba orang ini. Allah kurangi hartanya, Allah kurangi beberapa kenikmatan yang selama ini Allah karuniakan kepadanya, dan akhirnya susah kembali lagi kepada agamanya yang terdahulu. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya ada orang yang menyembah Allah itu tergantung keadaan. Bila mengalami nyaman, lanjut. Bila mengalami susah, kembali kepada agama terdahulu. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu orang ini Allah sebutkan statusnya pada surah Al-Hajj ayat ke-11 ini adalah khasirat dunya wal akhirah. Orang itu orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Beribadah tergantung keadaan. Bila nyaman terus, bila susah kembali kepada agama terdahulu. Itu asalnya. Di zaman sekarang beda. Bila inya susah, nah sudah mulai rajin mendekatkan diri kepada Allah. Bila nyaman, justru makin jauh dengan Allah. Terbalik dari contoh yang disebutkan ini. Bila susah baru lagi rajin mendekatkan diri kepada Allah. Bila sudah nyaman, ya kayak lupa diri, malah sudah kembali untuk beribadah seperti yang dulu. Ini juga bagian dari orang yang di antara manusia menyembah Allahnya tergantung keadaan aja.
tidak istiqomah, tidak terus menerus. Ulun ulang, Allah yang menyatakan ini. Kalau begitu ibadahnya, khasirat dunya wal akhirah, rugi dia di dunia dan di akhirat. Kalau sudah kayak itu, kerugiannya kayak apa? Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Dzalika, itu sikap yang kaya itu, huwal khusranul mubin, adalah kerugian yang sangat nyata. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu dalam tafsirnya lagi disebutkan kata ulama, orang yang kaya itu, orang yang beribadah itu tergantung keadaan, itu menunjukkan dia beribadah tidak dengan hatinya. Kalau orang itu beribadah dengan hatinya, dia akan terus beribadah, akan baik terus, tidak berubah-ubah ibadahnya. Yang kedua, orang yang beribadah karena keadaan, itu juga menunjukkan orang itu tidak syukur kepada Allah. Orang yang tidak syukur kepada Allah, atau paling tidak pandai bersyukur kepada Allah, dikiranya nikmat Allah itu adalah segala apa yang dia inginkan terwujud. Padahal nikmat Allah yang lain juga banyak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, poinnya adalah siapa yang beribadah kepada Allah karena keadaan, ini bisa berubah-ubah, Allah yang menyatakan orang itu khasirat dunya wal akhirah, termasuk orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dan kerugian yang kaya itu di dunia dan akhirat, dzalikal huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata, nyata banget ruginya. Baik, ini ayat yang berhubungan kalau tidak istiqomah, itu tuh akibatnya. Sekarang ayat kalau istiqomah apa? Dalam surah Fussilat ayat ke-30 dan 31. Ini kalau istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka terus istiqomah. Istiqomah ya bahasa mudahnya tadi itu tidak berubah-ubah, tetap aja dalam kebaikan. Nah, itu mudahnya. Apa yang Allah janjikan untuk orang yang istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun berbondong-bondong para malaikat. Di saat kapan? Di saat orang itu mau meninggal dunia, yang istiqomah tadi. Untuk apa malaikat turun? Menghibur. Dengan cara apa? Mengatakan alla takhafu, kamu jangan takut. Takut apanya? Takut menghadapi apa yang akan dihadapi nanti. Ini habis meninggal ini nanti gimana? Oh, kata malaikat jangan takut. Kalau kita cermati hubungan antara orang yang istiqomah dengan apa yang dikatakan malaikat jangan takut, ini hubungan yang sangat logis dan realistis. Bagaimana tidak? Kata malaikat, Anda jangan takut. Kenapa? Karena sebelumnya Anda sudah baik terus. Makanya jangan khawatir, jangan takut menghadapi keadaan setelah ini. Anda sudah baik. Maka kata-kata malaikat ini bukan kata-kata omong kosong tanpa dasar. Ini memang kenyataan berdasarkan kenyataan yang ada pada orang itu. Orang itu baik terus. Apanya yang ditakutkan? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sama seperti orang yang telah
berusaha menyiapkan segala sesuatunya, sebut saja pertandingan, musuh yang akan dihadapi berat, orang yang mau bertanding ini ada rasa gugup-gugup, ada orang yang meyakinkan, minimal pelatihnya, jangan takut. Jadi modal untuk mengatakan jangan takut ada, karena memang sudah ada persiapan sebelumnya. Jadi teguh lagi. Ini mau meninggal, ditenangkan oleh malaikat dengan kata-kata itu. Sementara yang terjadi saat itu, dalam hadis diantaranya datang dua syaitan yang ingin mengajak mati dalam keadaan non muslim, Yahudi atau Nasrani. Syaitan datang untuk menggoda kita seperti itu. Tapi bagi orang yang istiqomah, dia dapat kekuatan lain. Malaikat datang menenangkan dirinya, jangan takut. Alla takhaf wala tahzanu, jangan sedih. Sedih apanya? Sedih meninggalkan keluarga, harta, anak, istri dan lain-lainnya. Jangan takut, kata malaikat, kami yang akan menjagakan mereka. Jadi mau meninggalkan tenang, mau berangkat ke tempat yang tuju juga tenang. Dan lebih tenang lagi, kata-kata malaikat yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada orang itu dengan surga yang dijanjikan. Artinya Anda nanti masuk surga. Masya Allah. Mau mati sudah diberitahu tempat yang akan dijalani apa? Surga. Tenang dia, si mayit ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ulun ulang lagi. Relevansi kecocokan gitu. Hubungan, jangan takut, jangan sedih, surga jadi tempat Anda. Ada kesesuaian yang nyata dan realistis dan logis dengan perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Gitu. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Artinya janji Allah pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini memberikan rasa optimis, harapan, sekaligus juga motivasi. Biar kita tidak bingung, habis ini berbuat apa? Jawabannya teruskan. Atau dalam surah yang lain, fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, fansab, isi lagi dengan kegiatan yang lain yang bermanfaat. Pokoknya bagi seorang muslim tidak ada waktu untuk nganggur, tidak ada sebenarnya menurut ajarannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sambungannya kata malaikat, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi penolong Anda di dunia dan di akhirat. Dan di waktu hidup dijagakan, di waktu mau meninggal ditemani, dihibur oleh malaikat, di kubur juga akan dijagakan, nanti di padang mahsyar juga akan dijagakan, nanti waktu masuk surga disambut dengan ucapan selamat, 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 selamat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami menjadi penolong Anda, teman Anda di dunia dan akhirat. Ayat ini menunjukkan betapa dekatnya orang yang beriman istiqomah dengan malaikat. Walakum fiha ma tashtahil anfusu. Di dalam surga nanti, bagi kalian di dalam surga itu ma tashtahil anfus, apa saja yang dikehendaki oleh diri kalian dapat, tidak ada halangan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalam surga itu apa saja yang kalian harapkan. Saya mau ini, datang. Saya mau ini, datang. Pokoknya tidak ada larangan. Sekedar untuk memberikan gambaran,
nanti saya kalau di surga susah apa tidak? Dijawab, pokoknya apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta, jadi semuanya. Gambaran kenikmatan yang akan didapat di tempat surga yang sudah disebutkan tadi. Masya Allah, setidak-tidaknya tuh luar biasa. Malaikat memberikan ketenangan, menenangkan orang yang sedang sakaratul maut. Bapak Ibu yang berbahagia, keadaan seperti ini bisa diduga apa yang akan terjadi di saat itu. Orang ini artinya apa, tidak mau mati, apa mau mati? Pasti mau mati. Ya, pasti mau mati. Tidak ada yang ditakutinya, tidak ada yang disedihkannya. Justru yang ada di hadapannya surga dengan segala kenikmatannya. Masya Allah. Tapi yang banyak dijelaskan di belakang ini kembali lagi pada ayat di awal tadi, istiqomah. Nah ini yang berat. Tapi kan sesuai aja, kalau berat balasannya juga luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu istiqomah apa yang harus dilakukan? Ya, setidak-tidaknya 3 macam. Istiqomah dalam iman, maksudnya jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya, ini idealnya. Melakukan ini susah juga, tapi selama hidup jangan berubah-ubah imannya. Satu. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan. Amal ibadahnya jangan berubah-ubah, apalagi tadi tergantung keadaan. Kalau sudah susah, dekat lagi dengan Allah. Kalau sudah nyaman, lupa. Kayak di pinggir agama ini aja, tidak berada di tengahnya, cuman di pinggir aja, tergantung keadaan. Bila untung terus, bila tidak keluar. Nah, yang ketiga, istiqomah dalam keikhlasan, artinya beribadah hanya semata-mata karena Allah aja. Bapak Ibu yang berbahagia, 2 dan 3 ini sangat mempengaruhi istiqomah yang pertama. Artinya untuk bisa mempertahankan iman seumur hidup, tidak mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan beriman, mempertahankan itu mesti dengan cara istiqomah, atau bahasanya mempertahankan ketaatan dan keikhlasan selama masih ada hidup di kandung badan. Nah, ulun kira sementara itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami beri kesempatan kepada Bapak jamaah sekalian yang ingin bertanya. Silahkan acungkan jarinya tentang materi kita pada siang hari ini, tentang istiqomah dalam ketaatan. Monggo, Pak Haji. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz memberikan penjelasan tentang istiqomah yang 3 tadi. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, dalam mempertahankan istiqomahnya mungkin ada tantangan yang berat. Kita selama 1 bulan ini aja sudah tantangan, bisa enggak kita mempertahankan kita ke belakang. Nah ini yang kami tanyakan, kiat-kiat apa yang kita bisa mempertahankan ini, karena kondisi kita yang akan datang ini mungkin lebih berat tantangannya. Apa nanti ditinjau dari segi ekonomi, apalagi segi agama, sekarang lagi perubahan pengaruh agama, aliran itu banyak. Nah ini kiat-kiat apa kita untuk mempertahankan ini istiqomah kita untuk ke depan setelah pasca Ramadan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung dijawab. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dari 2 ayat tadi, ayat yang pertama tentang apa akibat kalau tidak istiqomah, yang kedua apa keuntungan kalau dapat istiqomah, inilah yang menjadi pertimbangan kenapa harus istiqomah.
Yang memberi pertimbangan ini adalah Allah. Maksud ulun tuh tipnya dari Allah sendiri. Justru kita melihat begitulah cara Allah mau menumbuhkan kesadaran agar kita bisa istiqomah. Lalu Allah tunjukkan begini loh kerugiannya kalau tidak istiqomah, dan ini loh untungnya kalau istiqomah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika keadaan berubah-ubah, memang menurut ilmu jiwa itu dikarenakan kemauan yang lemah. Kemauan yang lemah. Lalu untuk mengatasinya memang harus menguatkan kemauan. Caranya gimana? Menurut ulun pribadi, tidak ada motivasi yang lebih baik kecuali motivasi yang Allah berikan tadi. Kalau tidak istiqomah, ini ruginya. Kalau istiqomah, ini untungnya. Tidak ada motivasi yang paling baik kecuali motivasi yang Allah berikan. Itu menurut ulun. Yang mana? Yang tadi. Kata Allah, kalau tidak istiqomah, ini ruginya. Kalau istiqomah, ini untungnya. Bapak Ibu yang berbahagia, bagi kita seorang mukmin, sebenarnya motivasi kita itu berangkat dari keimanan. Kita percaya kepada Allah sih, pada dasarnya tuh itu. Justru jadi dipertanyakan, kalau kita seorang mukmin malah tidak percaya, ragu dengan apa yang Allah janjikan. Misal Allah dan Rasulnya janjikan, ketika Allah bicara misalnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang terus menerus bertakwa, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Bila susah ada jalan gembiranya, bila sulit ada jalan keluarnya. Pokoknya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pokoknya tidak ada kesulitan sebenarnya yang Allah janjikan. Tapi tadi syarat janji yang Allah mau berikan dan kita dapatkan harus dipenuhi. Wa may yattaqillaha, senantiasa takwa. Habis itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti mengaruniainya rezeki yang tidak dikira-kira. Jangan takut dengan masalah rezeki, jangan susah-susah mikirkan masalah rezeki seolah-olah Allah ingin mengatakan itu. Yang penting, artinya ini kalau bahasa tasawuf itu, jangan nuntut macam-macam dengan Allah, tapi tuntutlah diri apa yang Allah tuntut kepada kita. Arti mudahnya, kerjakan apa yang Allah minta, pokoknya Allah nanti yang ngurus urusan kita. Jangan dibalik, kita jangan banyak-banyak nuntut Allah, tapi apa yang Allah tuntut justru tidak kita perhatikan. Salah satu contoh dari kalimat ini tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senantiasa bertakwa, Allah jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar yang mana? Ayat ini ditafsirkan dengan hadis, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dayiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Siapa yang melazimi beristighfar, melazimi terus menerus beristighfar, maka Allah akan jadikan baginya min kulli hammin faraja. Setiap kesedihannya ada jalan keluarnya, ada kegembiraannya. Wa min kulli dayiqin makhraja, kalau ada kesulitannya pasti ada jalan keluarnya. Juga yang terakhir sama dengan ayat tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan karuniakan kepadanya rezeki yang tidak dikira-kira. Jadi
Nah, inilah hubungannya. Kenapa Allah minta kita ini puasa? Supaya senantiasa bertakwa. Karena kalimat terakhir dari ayat puasa itu la'allakum tattaqun. Arti tattaqun itu tidak sama dengan la'allakum muttaqin. Tidak lain. Kalau seperti yang keduanya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa. Dengan status menjadi orang yang takwa. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa terus menerus takwa. Itu yang Allah inginkan di balik puasa yang Allah perintahkan. Jadi ada tawaran kebaikan yang Allah mau berikan dari puasa yang kita lakukan. Tangga pertamanya puasa dulu. Nanti tangga yang kedua adalah apa yang akan didapat oleh orang yang berhasil mencapai tujuan puasa, yaitu bertakwa. Ternyata adalah kemudahan dalam hidup. Nah, itu artinya motivasinya kita dapatkan dari Allah. Tentunya pasti sebagai seorang beriman, modalnya keimanan kita kepada Allah. Ulun kira begitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukup satu pertanyaan, dan sebelum kita tutup dengan doa, silakan Ustaz kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, istiqomah itu memang berat. Tapi beratnya juga seimbang, senilai dengan balasan yang Allah akan berikan. Nah, jadi itu kenyataan dari ilmunya. Selanjutnya ini diserahkan kepada kita untuk memilihnya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah taufik dan hidayah, istiqomah dan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Seiring dengan taufik dan hidayah Allah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma amnun 'alaina bima mananta 'ala ahli ta'atika wa 'ala ibadikas salihin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami apa-apa yang Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang taat dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila sanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ya Allah, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami yang hadir di tempat ini dan menonton acara ini, menjadi hamba-Mu yang saleh, yang bertakwa, yang Engkau selamatkan dunia dan akhirat. Mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah segala hajat kami, berkahilah hidup kami, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah, cahaya hikmah dan cahaya ma'rifat kepadamu. Berilah kami keselamatan dan kesehatan lahir dan batin. Janganlah Engkau matikan kami dan bangkitkan kami dari kubur kecuali dalam keadaan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.